Abang salam pergi ke pasar Keranji. Yang jawab salam mudah-mudahan matinya nggak jadi memedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunajjina qailaha. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaram, para habaib, para masyayikh, para asatid, para hujjaj, dan para tokoh masyarakat, serta para orang-orang tua kita tercinta. Wabil khusus para guru-guru yang begitu banyak hadir yang ada di atas panggung. Di antaranya adalah Al-Habib Hamid, yang insya Allah nanti beliau akan menyampaikan mutiara hikmah kepada kita semuanya yang masih dalam perjalanan. Pokoknya beliau sampai saya selesai. Mudah-mudahan nggak sampai sejam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Hatul Karam Kanda Ki Haji Sam'ani Muhaimin, akhina filan mahbub Kanda Ki Haji Saunin. Kemudian hadir di tengah-tengah kita akhina filan mahbub Kanda Ki Haji Abdul Razak MA. Beliau adalah salah satu pengurus Nahdlatul Ulama PCNU dari Jakarta Timur. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Hatul Karam akhirnya filan mahbub Kanda Ki Haji Hamdi Masyhuri, utusan daripada Majelis Ulama Indonesia Jakarta Timur. Guru kita akhirnya filan mahbub Mamanda Ki Haji Dr. Hasbiatin MA. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ki Haji Muhammad Nuh, hadir di tengah-tengah kita. Yang baru saja hadir Kanda Ki Haji Dr. Andes Wahiri Anwar MA. Kemudian akhirnya bila mahbub Kanda Ki Haji Ahmad Jani SAG, Adinda Ustadz Haji Imron. Kemudian yang sama-sama kita hormati sekretaris dari Kelurahan Cakung Timur Abang Fahmi, wakil camat yang terhormat Bapak Ian, yang tadi mungkin telah masih ada ya, udah pergi untuk ke tempat yang lainnya. Para orang-orang tua kita, para guru-guru kita, wabil khusus sahibul majlis, guru kita yang tercinta akhina filan mahbub Kanda Ki Haji Hasan Basri SHI MPD, dan para guru-guru yang lainnya mohon ikhlas dan ridhonya. Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu namanya, guru-guru kita yang mulia, mudah-mudahan selalu Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat. Hadirin, malam hari ini adalah merupakan malam yang penuh dengan keindahan, malam yang penuh dengan kemuliaan. Tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah, satu hari sudah kita lewati di saat manusia yang paling mulia Allah lahirkan lewat rahim ibunda Aminah. Hampir seluruh makhluk-makhluk Allah di dunia ini menanti kedatangan dan kelahiran beliau. Jangankan kita sebagai manusia, malaikat-malaikat Allah pun sedang menunggu. Bahkan binatang-binatang baik yang ada di darat maupun di lautan pun sedang menunggu. Makhluk-makhluk Allah yang lainnya pun sedang menunggu. Bahkan bidadari-bidadari di surga pun telah menunggu. Mereka senantiasa bergembira. Mengapa?
karena sebentar lagi akan lahir manusia yang sudah Allah jelaskan dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Injil misalnya, Zabur contohnya, dan Taurat umpamanya. Hanya satu makhluk yang tidak pernah suka terhadap lahirnya beliau baginda Rasul. Hanya satu makhluk Allah yang kagak demen ketika lahirnya beliau baginda Rasul. Hanya cuman makhluk Allah yang paling gedeg terhadap lahirnya beliau baginda Rasul. Siapa? Musuh yang nyata dalam kehidupan kita yang namanya iblis laknatullah. Hadirin. Jadi ketika ada orang yang bertanya, kalau kata guru-guru kita, beliau adalah manusia yang bukan biasa. Beliau adalah manusia yang teramat luar biasa. Satu-satunya pemimpin di dunia ini yang ketika umatnya belum kondisi lapar, beliau pengen merasakan bagaimana laparnya hidup di dunia ini. Satu-satunya pemimpin yang selalu mengedepankan bagaimana biar umatnya dalam kondisi yang baik. Itu pemimpin sejati, Mas Bro, yang harus kita pilih dalam kehidupan kita. Beda yang bentar lagi banyak pemimpin-pemimpin yang hanya ngobrol janji karena ada maksud dan tujuan tertentu. Ini anggota dewan gak ada tuh? Gak ada, Ki. Gak ada. Oh gak ada? Ya. Saya nanya doang. Hadirin yang makin berbahagia. Amin di mana? Izinkan malam hari ini, mohon izin, ini para guru-guru saya, makanya saya diturun di bawah, bukan karena kagak mau di atas. Ini panggung kuat, orang dari baja. Masalahnya saya paling sungkan kalau ada guru-guru di belakang, sementara yang di depan. Nah itu kan kalau bahasa Inggrisnya songong. Turunannya gini deh ya. Ini banyak keluarga saya nih dari Bekasi dan sebagainya. Dokter sehat. Hadirin, ada satu hadis yang pantas kita renungkan. Mudah-mudahan ini cukup sampai beliau Habib nyampe. Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya bunyinya begini: Salasatun tahta zillir Rahman Azza wa Jalla yaumul la zilla illa zillu. Bahasa mudah dan gampangnya begini: ada 3 kelompok manusia. Bu, Anda berapa? Ada 3 golongan manusia, kata baginda Rasul, yang golongan ini akan senantiasa mendapatkan naungan di hadapan Allah, mendapatkan perlindungan di hadapan Allah. Di saat hari itu tidak pernah ada perlindungan dan naungan kecuali adalah naungan dan perlindungan Allah. Malam hari ini alhamdulillah Ketua Panitia Penyelenggara Adinda Abdul Aziz selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhafadhah ngumpulin kita. Biarin dah kita bareng duduk sama pasir yang di belakang. Ada pasir. Enggak apa-apa ibu-ibu yang di dalam duduk saling berdempet-dempetan. Kalau kita sih masih ada softnya, ibu-ibu rapat. Saking rapatnya bersilah susah. Ini kita di dunia masih ada naungan tempat kita berteduh. Mohon izin para guru-guru saya yang ada di depan panggung. Saya jam 5:30 sore baru sampai dari Jambi. Baru sampai dari Jambi. Ya. Ketika di satu tempat namanya Muaro Jambi berkumpul mereka dalam rangka memperingati Maulid, yang datang sekitar nggak banyak, nama kita beda tipis dah, sekitar 2.500 orang. Nah, ini kan yang datang hampir 4.500. 1.000 orang sisanya penampakan. Nah, penampakan tuh yang dikit-dikit snack habis penampakan. Bisa aja kita. Panasnya luar biasa. Apalagi sekarang musimnya musim kemarau. Ya Allah, panas.
Di rumah kita ada AC, kipas angin, minimal ada kipas kebut. Itu aja masih terasa panas. Nanti kata baginda Rasul, di saat tidak pernah ada pelindungan, ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 3 kelompok manusia akan mendapatkan perlindungan di hadapan Allah. Apa yang pertama kata baginda Rasulullah SAW? Man farraja an makrubin min ummati. Kelompok yang pertama kata baginda Rasulullah SAW adalah kelompok yang ketika kata Rasulullah, orang yang senantiasa meringankan beban orang yang susah, dan mereka itu dari kelompok umat. Malam hari ini Majlis Ta'lim Al-Mudawamah yang dipimpin oleh guru kita Kanda Ki Haji Hasan Basri, jauh-jauh hari lewat murid-murid beliau sudah menyampaikan informasi bahwa tepat pada hari ini, ya, Kamis malam Jumat bertepatan pada tanggal 28 September, bertepatan pada tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah, berkumpul kita di area sekretariat RW 07. Udah dibilangin. Artinya apa? Rekan-rekan remaja yang merupakan murid guru kita keliling ke rumah kita dalam rangka berbagi. Karena kita ngundang guru-guru kita, keluarga besar MUI Majelis Ulama Indonesia se-Kecamatan Cakung. Ini yang datang penceramah semua nih, pemain-pemain semuanya. Makanya saya kelas julung-julung, saya turun aja ke bawah. Kelas akal semuanya. Beliau menyempatkan haji malam ini, berkah luar biasa. Ya. Artinya apa hadirin jemaah berbahagia? Ketika di antara kita ngundang para tokoh masyarakat kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita, lapan ngundang kagak sembarangan ngundang. Walaupun guru-guru kita yang ada di depan bukan karena sesuatu yang beliau harapkan, yang penting silaturahimnya bisa berjumpa dengan keluarga besar yang ada di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, atau kalau bahasa gitunya Tambun. Muter panitia. Ada di antara kita kadang-kadang yang didatangi panitia maulid pura-pura kagak paham. Buru-buru itu rumah dikunciin. Apa sebabnya? Ditulis di depan, kagak ada orangnya. Yang nulis dia. Maka ketika di antara kita yang kumpul pada kesempatan malam hari ini, kalau ibu punya harta, bapak punya rezeki, di antara kita diberikan oleh Allah harta dan rezeki yang banyak, sementara sedikit pun tidak pernah ada itu harta dan rezeki buat peringatan maulid. Mohon maaf kalau kata guru-guru kita termasuk orang yang ruh. Jadi rumah berbagi. Ini yang kita peringati bukannya Pak RW loh. Yang kita peringati bukannya Pak RT loh. Yang kita peringati bukannya tokoh masyarakat biasa loh. Tapi yang kita peringati adalah yang nanti akan menyelamatkan kita, yang nanti akan nolong kepada kita, yang nanti akan senantiasa membantu di saat kita nanti menghadapi yang namanya yaumul hisab di hadapan Allah. Maka ibu hadirin jemaah yang senantiasa berbahagia, pantaslah kata Rasulullah SAW, kelompok pertama ini yang kata Rasulullah adalah kelompok yang akan mendapatkan naungan di hadapan Allah. Jikalau di antara kita ada rezeki yang cukup, ada harta yang cukup, kita berbagi kepada sesama orang-orang yang membutuhkan dalam kehidupan kita. Apa di antaranya manfaat orang yang berbagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panjangkan umur kita. Mohon izin para guru-guru, Nabi Allah Daud itu punya teman dekat. Kalau bahasa bocah soulmate, bahasa gaulnya bestie. Di mana Nabi Allah Daud ada, ini sahabatnya masih ada. Nah suatu hari malaikat menyampaikan informasi kepada Nabi Daud. Informasinya apa? Ya Nabi Allah Daud, ada apa malaikat? Kasih tahu sama teman ente. Yang mana? Yang selalu kemana-mana. Ente kenapa? Allah sampaikan umurnya tinggal 50 hari lagi. Ini kalau di antara kita ada informasi, mohon perhatian kepada ibu-ibu yang ada di dalam sekretariat RW 07, bahwa ibu-ibu yang pakai jilbab warna kuning, misalnya ada warna kuning dia.
umur tinggal 20 hari lagi misalnya. Kira-kira kalau kita dikasih tahu begitu, kita deg-degan apa kagak kira-kira? Ini Nabi Daud disampaikan informasi oleh malaikat nih tentang sahabat dekatnya umurnya tinggal 50 hari. Serba salah nih. Kalau nggak disampaikan ini amanah, disampaikan ya Allah ngapa 50 hari ya? Ringkas cerita akhirnya pas lagi datang disampaikan juga datang. Kata Nabi Daud begini, panas ya? Iya. Terima kasih. Mohon maaf guru ya, ini cuma bahasa saya biar gampang, bro, bahasa gampang. Ada apa? Barusan mereka datang ke saya, terus ada apa? Ya? Nyampein. Kecuali informasi pengen dapat OBK, buru-buru itu. Ya, tanah ini sana lakun, akhirnya serba salah. Mohon maaf, nggak apa-apa. Begini nih ya, saya jadi serba salah nih. Ngapa? Malaikat barusan datang. Iya terus apa? Gini, kata malaikat ini mohon maaf aja. Umur ente tinggal 50 tahun. Yang tadinya di depan udah siap snack dimakan kagak jadi. Apa sebabnya? Dicomot tetangganya. Mau makan apa? Katanya lah ini kue gue mana? Bukan itu. Selera makannya udah 50 hari lagi. Sedih. Wajar. Hadirin, coba nggak kebayang lagi. Akhirnya temannya Nabi Daud hanya pasrah kalau emang itu keputusan Allah dan ketentuan Allah, saya ikhlas. Kira-kira di antara kita yang hadir malam hari ini misalnya ada informasi, mohon perhatian kepada para jamaah yang namanya ini bersiap-siap 40 hari ke depan malaikat akan sampai di hadapan kita. Saya yakin mulai saat sekarang kagak pernah keluar kemana-mana kecuali masjid, musola, majlis taklim. Walaupun temennya ngajak begini, LGNPN lagi ngapain? LGBT Al-Quran lagi baca Quran. RJN rajin. Walaupun teman-teman yang ngajak makan, ngajak minum, ngajak keluar, ngajak jalan, udah nggak selera. Apa sebabnya? 40 hari. Ini yang akan saya sampaikan. Ringkas cerita, ketika terus waktu berjalan tanpa terasa, tiba di hari yang ke-50 hari. Akhirnya teman Nabi Daud dalam hati ngomong gini, ini besok, ini hari yang ke-50 hari, hari terakhir di dunia. Saya pengen beli makanan yang enak dah. Saya pengen persembahkan kepada Nabi Daud sebagai kenang-kenangan makan terakhir dari saya. Iya. Ringkas cerita, makanan udah disiapin ketika berangkat ke rumah beliau Nabi Daud. Tahu-tahu di tengah jalan ada orang yang butuhin tuh. Apa kata tuh kau minta-minta? Lapar. Mau nyidin Bapak Ibu, dulu kalau orang lapar emang lapar beneran. Beda sekarang. Ya pengemis sekarang ditemukan ternyata dia memiliki yang namanya rekening berjumlah 50 juta. Mereka para pengais barang-barang bekas di lingkungan masyarakat kita, pas tahu-tahu diambil itu yang namanya dia punya yang namanya tempat untuk menyimpan barang bekas. Ya. Apa namanya? Karung. Tahu-tahu ditemukan puluhan juta rupiah. Dulu yang namanya orang lapar bener-bener lapar, Bu. Bener-bener lapar. Kelihatan orang lapar. Dengerin udah nggak semangat. Nyender jadi tembok. Itu kan yang snacknya belum dapat itu ya. Ini lemes nih. Ini kan diam dan antengnya bukan karena khusyuk. Emang udah lapar kelihatan kan ya. Emang resiko udah jam 10 lewat 5 menit nih. Kalau kata guru-guru kita di depan kan obat batuk dari rawa Google. Mata mulai ngantuk, pantat mulai pegel. Tawan nah aku. Ya ngaku, apalagi mama tuh udah ngeliatin aja. Kenapa? Hidangan nasi kembulinya di dalam. Oke. Terus. Sampai di mana ya? Nasi kembuli. Ketika
ketika beliau sudah siap untuk membawa makanan, yang makanan ini dipersembahkan untuk Nabi Allah Daud, tiba-tiba di tengah jalan ada pengemis yang minta, yang betul-betul dalam kondisi yang sangat lapar. Ini kan kata guru-guru kita yang ada di depan, ini pun pernah terjadi ketika beliau baginda Rasulullah SAW keluar malam, ketemu sama sahabat dekatnya, sahabat Abu Bakar, ketemu sama temannya sahabat Umar bin Khattab, bertiga ngomong, mohon maaf ente ngapain tuh? Ini Rasulullah apa? Udah lumayan nggak makan. Kata sahabat dengar tuh Rasul tuh, dengar Rasul tuh, di dalam perutnya ada sesuatu yang bunyi. Nih kalau bapak-bapak dengerin perutnya bunyi nih. Ada yang duduk dari habis maghrib, ada yang datang dari Bekasi, ngongkon belum kena apa-apa. Ya hadirin jemaah berbahagia, Rasul pernah ngerasain kayak apa sakitnya karena tidak makan. Padahal Rasul bisa aja minta di hadapan Allah, ya Rabb, saya minta makanan yang dari surga. Kan sekarang makanan dari surga ada di dunia, nasi kebuli Jordan. Lah nasi kebuli Jordan, makanan surga turun ke dunia kan itu kan ya. Rasul bisa minta di hadapan Allah, mudah minta di hadapan Allah, tapi Rasul nggak pengen begitu. Biar beliau merasakan kayak apa yang namanya lapar, beliau merasakan kayak apa yang namanya tidak makan. Yang penting kata baginda Rasul, jangan sampai umatku yang tidak makan. Balik lagi, akhirnya temennya Nabi Daud bingung. Dikasih Nabi Daud, apa dikasih dia? Bingung. Bismillah dah, Nabi Allah Daud pasti banyak deh. Guru-guru kita di depan kan banyak yang soal. Apalagi musim panggilan maulid begini kan. Orang kata guru-guru di depan itu kulkas sampai kagak bisa ditutup. Lah pintunya rusak. Ringkas cerita temennya Nabi Daud ini akhirnya bismillah dah saya kasih tuh. Karena emang lapar dalam kondisi yang teramat. Dimakan. Setelah dimakan, ya Allah makasih, semoga kau dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan semua hajat-hajatnya. Dikasih nasi, doanya berbeda. Hadirin, akhirnya ketika makanan udah dikasih kepada orang-orang yang telah meminta-minta di pinggir jalan, temannya Nabi Daud menjalankan kemana? Berjalan menuju rumah Nabi Allah Daud. Di saat sahabat dekatnya lagi ngasih makanan kepada orang yang butuh, malaikat datang ke Nabi Daud. Kata malaikat, Assalamualaikum. Salam. Karena Nabi Daud, ya ini ada. Nih kalau bahasa bocah kemarin, udah tahu. 50 hari kan sekarang ya. Teman saya udah tahu. Kata malaikat bukan itu. Ya maksudnya apa? Nih, sampaikan kepada sahabatku yang beberapa saat yang lalu kami sampaikan bahwa usia temanmu dan sahabatmu hanya 50 hari di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kabar gembira, sahabatmu yang sebentar lagi akan datang Allah panjangkan umurnya jadi 50 tahun. Nabi Daud kan kaget, wow, aya naon eta terangkan lah kan gitu nih. Tapi jangan bohong itu masa Nabi Daud pakai bahasa Sunda, enggak, ini kita biar paham aja maksudnya gitu. Kadang-kadang guru-guru kadang-kadang saya ngomong gini ada yang protes, nggak mungkin Nabi Daud ngomong bahkan emang kagak mungkin kan, saya bilang kita pakai bahasa kita gitu loh. Akhirnya jemaah yang berbahagia, ringkas cerita sampai sahabat dekatnya di rumah Nabi Allah Daud sedih. Mengapa? Emang hari yang terakhir. Tapi Nabi Daud senyum. Kata temannya, ya kagak ngepek itu dah. Orang saya tinggal terakhir, ngapa senyum aja. Kata temannya, Allah Nabi Daud mohon maaf, saya tadi dari rumah udah bawa nasi, lauk pauk buat kamu makan kenang-kenangan kita terakhir dah. Tahu di tengah jalan ada orang yang tolong minta saya ngasih. Mana lapar banget lagi. Ya, Nabi Daud senyum, nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Karena saya terakhir. Apa kata Nabi Daud? Sahabatku, tahukah engkau? Enggak, emang belum saya kasih tahu. Kata Nabi Allah Daud, hai sahabatku, ketika kau tadi berjalan dari rumah menuju rumah saya, di tengah jalan kau bertemu dengan orang yang meminta-minta, kau berikan apa yang kau bawa, kau berbagi kepada hamba Allah. Kata Nabi Daud, malaikat baru aja datang ke rumah saya, nyampaikan kabar gembira. Maksudnya
Alhamdulillah, dengan sebab engkau memberikan itu makanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kagak jadi umur terakhir, bahkan ditambahkan menjadi 50 tahun. Itu kalau bocah sekarang dikasih tahu berarti yes. Mungkin begitu, mungkin. Apa artinya hadirin jemaah berbahagia? Ketika di antara kita yang kumpul pada kesempatan malam hari ini berbagi kita dalam rangka peringatan Maulid, nggak sia-sia. Nyumbang dalam peringatan Maulid nggak pernah akan ada ruginya. Kadang-kadang kita udah nyumbang agak banyak. Nyumbang cuma 50.000, mesen sama nanti entar saya datang 5 orang. 50.000 datang 5 orang. Udah gitu suruh minta snacknya yang ada banyakan lah 50.000. Hadirin, artinya apa? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, kelompok yang pertama, golongan pertama yang akan mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di saat naungan itu tidak pernah akan ada kecuali naungan Allah. Maka di antaranya adalah ketika mereka yang senantiasa meringankan beban orang lain. Artinya apa? Pandai-pandailah kita berbagi. Artinya apa? Sering-seringlah kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ibu hadirin jemaah yang berbahagia, maka harta yang kita sudah keluarkan, rezeki yang sudah kita berikan terkhusus buat acara peringatan Maulid ini, insya Allah semuanya pasti Allah akan sampaikan kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hadirin, para guru-guru yang kami hormati dan semuanya, dari mana dasarnya kalau kita memberikan sesuatu harta yang kita miliki buat peringatan Maulid ada manfaatnya? Yang disampaikan guru-guru. Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab An-Ni'matul Kubra, di sana jelas tuh. Bahkan di dalam kitab Madarijus Su'ud yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alama Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, sahabat Abu Bakar di antara 10 sahabat yang udah dijamin oleh baginda Rasul masuk ke dalam surga, ngomong dalam makalahnya, apa kata beliau? Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Guru kita kan Kiai Haji Hasan Basri pernah mondok di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapia. Guru kita kan Kiai Haji Wahyudin Anwar pernah mondok di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kalau made in Jawa Timur, Jawa Tengah, dan guru-guru kita itu kan pakai bahasanya pakai bahasa orang sono. Makalah sahabat Abu Bakar kalau diterjemahkan bahasa sono, ada guru kita kan Ustaz Ahmad Yani, apa kata beliau? Man utawi sapane wong iku anfaqo nafaqo hake sopoman dirhaman ing sak dirham fi maulidin nabi ing dalam ngerayaake lahir baginda Rasul, kana mongko ana iku rafiki bakal dadi kanca ingsun fil jannati ing dalam swarga. Kanda Kiai Abdul Razak yang nerjemahin. Bang nerjemahin Bang. Bahasa Betawinya begini, siapa aja di antara kita yang mau ngasih rezeki yang dia miliki. Dulu ukuran sak dirham itu banyak. Taruhlah kalau zaman sekarang misalnya, mohon maaf, ngasih 50.000 misalnya, 10.000 contohnya, 100.000 umpamanya, atau lebih daripada itu, dalam rangka memperingati lahirnya beliau baginda Rasul seperti malam hari ini. Yang ngomong sahabat Abu Bakar, bukan saya Daud Henry Ismail yang banyak dosa. Yang ngomong bukan guru-guru kita, sahabat Abu Bakar yang Allah takdirkan buat mendampingi baginda Rasulullah di dalam gua Tur, yang makom beliau ada di samping baginda Rasul. Yang ngomong sahabat Abu Bakar, kata beliau, siapa aja di antara kita yang mau membantu dalam rangka peringatan Maulid, apa kata beliau? Karena rafiqi fil jannah, itu orang pantas jadi temanku, sahabatku, bukan di dunia tapi di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap mudah-mudahan duduk kita bersimpuh bukan hanya di area sekretariat RW 07, tapi berharap kita nanti akan dikumpulkan
ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kepada guru-guru kita, yang tentunya guru kita akan dikumpulkan oleh guru-gurunya, dan gurunya akan dikumpulkan oleh guru-gurunya lagi, guru-gurunya akan dikumpulkan oleh beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah sampai di mana ya? Nanya doang sih. Bo, terus lanjut. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan dan naungan Allah di saat perlindungan dan naungan Allah tidak pernah akan ada di muka bumi ini lagi? Kata baginda Rasulullah, yang kedua adalah man ahya bisunnati. Mereka yang menghidupkan sunnah beliau baginda Rasul. Anak-anak muda, jamaah pengajian Majlis Ta'lim Al-Mudawamah, jangan pernah engkau merasa cinta sama baginda Rasul sementara engkau meninggalkan sholat. Jangan pernah engkau merasa berbakti kepada orang tua sementara engkau belum pernah melakukan hal itu. Jangan pernah kau merasa sayang terhadap sesama sementara kau tidak pernah melakukan kasih sayang itu terhadap sesama. Artinya, kalau di antara kita mengaku cinta sama baginda Rasul, sayang sama baginda Rasul, ayo kita ikutin apa yang telah dicontohkan oleh beliau baginda Rasul. Hadirin, kita prihatin dalam kondisi dan situasi sekarang ini. Anak-anak pendidikan yang sedang sekolah sedang rame-ramenya sistem pembulian. Ada seorang anak yang dibuli oleh temannya yang pada akhirnya meninggal dunia. Dengan mudah dan gampangnya mereka lakukan. Hanya sebatas katanya cuma hanya iseng, tapi pada akhirnya nyawa jadi taruhannya. Mengapa ini bisa terjadi? Jujur, karena kita sebagai orang tua tidak pernah mengarahkan anak-anak kita ke jenjang pendidikan agama. Kalau dulu kata orang-orang tua kita, maghrib sampai isya, yang namanya anak-anak kalau belum ada di rumah tuh orang tua pasti mencari kemana gerangan anak berada, mengapa dia nggak ngaji, mengapa dia nggak di rumah dulu. Tapi sekarang ini biarkan mereka kemana keluyuran, sementara anak-anak kita nggak tahu bergaulnya sama siapa, bertemannya sama siapa, berhubungannya dengan siapa. Entar kalau anak-anak kita sudah melakukan hal yang kita tidak inginkan, ujung-ujungnya kita dipanggil sama Pak RT, Pak RW di kantor sekretariatan. Apa sebabnya? Anak kita ngikut tawuran, anak kita ngikut berantem, anak kita ngikut ribut, anak kita ngikut bully. Apa sebabnya? Kita sebagai orang tua, mohon izin, terutama pada ibu-ibu yang ada di depan, tolong jaga anak-anak kita. Nih, kemajuan teknologi luar biasa. Medsos itu menyebabkan orang bisa makin pintar, tapi banyak yang jadi keblinger. Di medsos itu semuanya dapat kita cari, dari mulai orang sujud di sajadah sampai haram jadah. Lah lengkap. Tinggal tergantung bagaimana anak-anak kita membuka yang namanya tayangan-tayangan yang ada di medsos. Maka orang tua harus kontrol. Ketika anak-anak kita dalam kondisi yang tidak terkontrol, apalagi anak-anak kita tidak dibekali dengan pendidikan agama, maka jangan herankan ketika anak-anak kita nanti melakukan perbuatan-perbuatan yang sedikit pun tidak pernah dicontohkan oleh beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Malam ini kita diingatkan oleh beliau baginda Rasul. Udah sejauh mana apa yang Rasul contohkan kemudian kita ikuti dalam kehidupan kita. Kita yang hadir malam hari ini tidak pernah akan bisa sehebat para sahabat baginda Rasul. Kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini tidak semantap apa-apa yang dilakukan oleh para tabi'in. Tapi kita berharap apa yang Rasulullah pernah sampaikan yang diajarkan oleh guru-guru kita, harapan kita mampu dan bisa kita laksanakan walaupun tidak 100%. Apa diantaranya? Rasul ingatkan kepada kita, jangan pernah tinggalkan kita untuk bersimpuh duduk di majlis taklim. Bu,
Bu, itu mau kemana ya? Pokoknya kalau ibu pulang saya ikut ya. Hadirin jemaah yang berbahagia, tempat yang dijamin oleh baginda Rasul di jagat dunia ini, yang kata beliau baginda Rasulullah, Raudhah min riyadil jinan, di antara tempat taman-tamannya surganya Allah. Cuman kita duduk bersimpuh di majlis ta'lim. Di GGC ada ruang yang indah, itu bukan taman surga. Di bantaran kali BKT ada taman-taman yang dibuat oleh pemerintah, itu bukan taman surga. Kita berangkat ke Sumarekon, di tengah ada yang namanya timbul, yang namanya ya tugu segitiga, itu pun bukan yang namanya taman surga. Taman surga itu adanya duduk kita di majlis taklim. Tapi berapa banyak di antara kita yang katanya cinta sama beliau baginda Rasul, yang katanya sayang terhadap baginda Rasul, yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul, sementara banyak di antara kita yang tidak pernah hadir duduk bersimpuh di majlis taklim. Mengapa? Emang orang ngaji bawaannya berat. Bu, orang ngaji bawaannya coba kalau ngeliat sinetron. Ini jam 10:15 dan hampir 20 menit. Kalau waktu malam-malam normal, ini panjang tayang di RCTI sinetron yang lagi ibu gemarin, namanya Jangan Bercerai Bunda. Tayangnya agak malam nih. Apa sebabnya? Kan itu yang sedang digemari oleh ibu-ibu. Saking senangnya ditungguin. Bapak-bapak jarang kan ngeliat TV. Apa sebabnya? Kakak kebagian mama kan gitu. Itu dari mulai jam 10:30 sampai jam 12. Cuman pengen lihat si Nabila yang berusaha meyakinkan kepada ibunya Firman, yang Firman lagi terbaring di ruang ICU. Enggak, saya cuma ngasih unjuk banget. Bapak-bapak nggak tahu ya. Emang jarang lihat TV. Pertama TV-nya TV jadul. Kan itu kan. Apa sebabnya si Firman pokoknya orang tua benci buat sama Nabila, babanya Nabila, musuh bebuyutannya babanya Firman. Tapi ibunya Nabila punya tuh calon yang lainnya, namanya Malida. Ternyata Malida mantannya si Arda. Hadirin jemaah yang berbahagia, alhamdulillah. Yang kita tunggu datang. Tapi di mana? Bang Ajis? Hah? Wah jauh ya. Saya udah sejam setengah bang. Hadirin juga berbahagia. Bapak-bapak masih senang dengerin ya? Ibu masih senang dengerin ya? Saya baru pulang belum ngaso nih, belum pernah dengar ada penceramah mati di tempat ya. Hadirin juga berbahagia. Kalau emang rada jauh ya, jangan gitu dah. Ahlan wa sahlan kepada guru-guru kita ya Allah, luar biasa. Ya, guru-guru yang pada hadir ini ulama-ulama kita semua dari Kecamatan Cakung ya Allah. Mudah-mudahan Allah terus panjangkan umur dan keadaan sehat langsung. Siap. Ya, usaha terus ya. Ya guru. Ya. Guru saya lanjutin ya. Saya udah 2 jam setengah nih. Ibu hadirin jemaah yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Sampai Firman yang masih belum sadar di ruang ICU. Apa artinya, Bu? Orang kalau udah seneng, orang kalau udah suka, walaupun nontonnya sampai malam, dilakoni. Artinya apa? Ketika di antara kita senang duduk bersimpuh di tempat ini, kenapa? Karena yang kita peringati yang nanti akan menyelamatkan kita. Jadi kalau kita bersimpuh di tempat ini, ada yang udah 3 jam, 4 jam, 5 jam, bahkan guru-guru kita sekarang baru nyampe, tapi di tempat yang lainnya udah lama. Itu belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan beliau baginda Rasulullah SAW. Maka harapan kita cuma satu, ibu bapak hadirin yang berbahagia. Kalau malam hari ini kita bersimpuh di tempat ini, maka harapan kita nanti, apa yang kita inginkan, semuanya Allah akan kabul. Yang pada akhirnya kita semuanya dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi yang kedua kata Rasulullah, kelompok manusia akan mendapatkan perlindungan di hadapan Allah ketika mereka menghidupkan sunnah baginda Rasul. Di antaranya adalah mereka yang senantiasa rajin
datang duduk bersimpuh di antara peringatan Maulid di tempat ini. Ibu hadirin jemaah berbahagia, itu yang nomor 2. Lantas apa kelompok yang nomor 3? Udah malam. Maka yang nomor 3 ini nanti sengaja saya simpan, kita sambung di peringatan Maulid di tahun-tahun yang akan datang. Makasih. Allahumma fiqna kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.